Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu. Dalam kali ini kita akan masuk materi pembelajaran akidah akhlak. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan doa bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran pada kegiatan kali ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan bahwa dalam diri ini itu terdapat dua unsur, secara zahiriyah dan juga batiniyah. Nah, dua unsur ini harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai ada penyakit secara zahir maupun batiniyah yang bersarang di tubuh kita. Maka dari itu, untuk meningkatkan kesehatan secara zahiriyah maupun batiniyah ini, tentunya kita perlu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memasuki pembahasan, kita akan membahas tentang ragam penyakit hati. Di sini siapa yang tahu penyakit hati itu apa? Nah, yang dimaksud penyakit hati di sini yaitu bukan penyakit yang biasa dialami oleh manusia, entah itu penyakit flu, batuk ataupun sebagainya. Penyakit hati di sini yaitu sesuatu yang ada dalam diri kita, di mana penyakit ini itu sering menghinggap di hati manusia. Bukan dilihat secara dohirnya, tapi ini bisa dilihat secara batiniah oleh manusia itu sendiri. Berbicara mengenai penyakit hati yang pertama yaitu nifak. Di sini sudah tertulis nomor 1 yaitu nifak. Nifak itu sendiri bisa disebut dengan munafik. Nah, apa arti nifak itu? Nifak itu bisa juga diartikan dengan berpura-pura, berbohong, ataupun menyembunyikan. Secara istilah sendiri, nifak itu diartikan dengan menyembunyikan sesuatu hal yang ada pada diri kita, di hati terutama, dan juga tidak diperlihatkan secara nyata oleh diri kita sendiri. Atau nifak bisa juga diartikan dengan tidak adanya kesesuaian antara isi di dalam hati dan juga perbuatan kita. Jadi antara perbuatan dan juga isi hati itu bertolak belakang. Selanjutnya, macam-macam nifak. Nifak sendiri itu dibagi dua. Yang pertama, nifak amali, dan juga yang kedua, nifak imani. Sebelum kita masuk ke pembagian nifak, tentunya nifak sendiri itu ada dalilnya ya. Nifak dalilnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi innal munafiquna humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang fasik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian nifak. Yang pertama, nifak amali. Apa itu nifak amali? Nifak amali adalah sebuah perbuatan antara isi hati itu tidak sesuai pada kenyataannya. Jadi, isi hati dan perbuatan itu berbeda. Isi hati kita bilang, saya harus bisa. Tetapi, dalam konteks perbuatan, kita malas-malas. Nah, ini termasuk orang yang nifak. Ataupun ketika si A itu berbicara satu, tapi dalam isi hatinya itu si A berbicara dua. Nah, itu antara perbuatan dan isi hati terdapat
kontras yang berbeda. Seperti hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salatun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara, ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Nah, murid-murid sekalian, jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Diingat-ingat ya, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang munafik. Kadang secara tidak langsung dan secara tidak sadar kita melakukan apa yang ada di hadis tersebut. Jadi bisa dicermati dengan baik. Sekarang kan sudah tahu ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Baik, selanjutnya yaitu nifaq imani. Apa itu nifaq imani? Nifaq imani ialah suatu sikap, yaitu memperlihatkan keimanannya dan menyembunyikan kekufurannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling tidak suka orang-orang yang munafik. Mereka selalu memperlihatkan keimanannya tetapi menutupi kekufurannya. Supaya apa? Supaya orang-orang menganggapnya bahwa mereka itu orang baik. Balasan bagi orang-orang yang melaksanakan nifaq, khususnya nifaq imani ini, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Untuk selanjutnya, bagaimana upaya kita untuk menghindari sifat nifaq? Yang pertama, kita harus selalu bersikap jujur kepada siapapun dan dimanapun. Sikap jujur bisa dilatih mulai dari diri kita sendiri. Ketika sikap jujur mulai dilatih dalam diri kita sendiri, kita akan bisa bersikap jujur kepada orang lain. Maka dari itu pentingnya kita membiasakan karakter baik, yaitu untuk memperlatih sikap kejujuran dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus bisa amanah. Sikap amanah ini selalu berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu, ketika kita ingin berhubungan dengan orang lain, kita harus mempunyai sikap amanah. Apabila kita tidak bisa bersikap amanah, orang lain mungkin tidak akan bisa percaya lagi dengan kita, agar tidak terkotori oleh penyakit hati, terutama salah satunya yaitu nifaq atau munafik. Untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu ragam penyakit hati yang kedua. Setelah penyakit hati nifaq, ada lagi penyakit hati yaitu ghadab. Siapa yang tahu apa itu sifat ghadab? Nah, ghadab di sini bisa juga diartikan dengan sifat murka, marah, naik pitam, maupun mengamuk.
Secara bahasa, ghadab juga bisa diartikan dengan sebuah sikap tercela yang berasal dari hati kita sendiri, yang nantinya akan menjadi sebuah emosi atas dasar suatu reaksi perbuatan orang lain terhadap kita, apabila sikap orang lain tersebut itu tidak dinilai tidak pantas dengan apa yang kita pikirkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsani la taghdab." Faraddada miraran la taghdab. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah SAW melarang sikap marah kepada orang lain. Di cerita hadis tersebut itu terdapat seorang pemuda. Pemuda itu berbicara kepada Nabi, "Berilah pesan kepadaku ya Nabi." Lalu Nabi menjawab, "Jangan marah." Pemuda itu kemudian bertanya lagi selanjutnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan jawaban, "Jangan marah." Nah, hadis ini menerangkan larangan kita untuk bersikap marah kepada orang lain. Jelas tentunya banyak sekali dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari perilaku ghadab atau marah itu adalah ketika kita ingin mengambil keputusan, itu dirasa sangat tidak bijaksana. Karena jangan pernah sekali-kali kamu mengambil keputusan ketika sedang marah. Karena apa? Ditakutkan kita akan menyesal atas keputusan kita saat itu, karena kita mengambilnya tidak dengan pikiran dingin, tapi dengan marah-marah. Yang kedua, hal ini akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Bisa saja orang lain dirugikan saat kita sedang marah-marah, karena marah-marah sendiri emosi kita akan meluap dan juga perbuatan dan pikiran kita tidak akan terkontrol dengan seimbang. Pada hakikatnya kita sebagai manusia itu mempunyai tujuan yang pertama, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Kita harus bisa senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada Allah, manusia, dan juga alam. Jangan sampai kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah, tapi kita tidak menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka itu tanggungannya nanti akan kepada Allah dan juga manusia itu sendiri. Selanjutnya, penyakit hati yang ketiga yaitu keras hati atau qaswah al-qalb. Apa sih itu keras hati? Ayo, siapa yang tahu arti dari keras hati? Ya, baik. Keras hati itu merupakan sifat tercela manusia yang menutupi hati dan juga pikirannya akibat perbuatan buruk atau kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi yang dimaksud keras hati di sini yaitu manusia yang menutupi hati dan juga pikirannya akibat dari perbuatan buruk dan juga kemaksiatan. Jadi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan buruk dan juga kemaksiatan itu dengan sendirinya hatinya akan mengeras sendiri. Dalam Al-Quran juga diterangkan, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 12-14 yang berbunyi, "Wa ma yukadzibu bihi illa mu'tadin athim, wa ma tusla alaihi ayatuna qala asatirul awalin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang penyakit hati yaitu keras hati. Bagaimana kita menghindari sifat keras hati? Yang pertama, kita harus selalu berzikir kepada Allah. Dengan kita berzikir kepada Allah, lama-kelamaan hati kita akan melunak. Karena dengan berzikir itu kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ta'ala. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Dengan kita banyak-banyak membaca Al-Quran, lama-lama hati kita akan mulai melunak dan juga kita akan merasakan tentramnya kehidupan. Untuk kesimpulan materi pembelajaran kali ini yaitu ragam penyakit hati itu ada 3. Yang pertama nifaq, yang kedua ghadab, yang ketiga keras hati. Nah, tentunya penyakit hati ini harus kita upayakan supaya tidak terus-menerus berada dalam hati kita sendiri. Maka dari itu perlunya kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Selanjutnya untuk tugas Ibu berikan yaitu membuat portofolio. Dengan format kalian harus mencari contoh sikap perilaku dan juga bagaimana cara kita meminimalisir perbuatan tersebut. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk tugasnya Ibu akan bagikan di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya pada pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang etika bergaul kepada sesama. Untuk itu Ibu harap anak-anak bisa mempersiapkan bahan dan juga materi sebelum kita membahas tentang etika bergaul kepada sesama. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.